Yo 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 yo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kembali lagi di channel Habib Yusuf TV. Terima kasih ya sudah menonton. Oke, channel ini memang bukan channel yang banyak subscribernya. Nggak apa-apa. Sedikit subscriber bukan berarti penghalang untuk kita bisa berbagi ya gitu. Kita masuk ke segmen kali ini adalah sharing of knowledge. Pak, kok namanya sharing of knowledge? Kenapa nggak diskusi saja? Bukannya Pak Habibie sukanya diskusi gitu kan, berargumentasi gitu. Iya, karena ini kan bukan live gitu ya. Kalau live ada yang menyaksikan langsung, bisa langsung bertanya dan kita langsung diskusi kan bisa gitu kan. Tapi eh, tidak menutup kemungkinan untuk kita diskusi di kolom komentar kan. Nah, dan juga tidak menghilangi makna kita bisa berbagi gitu ya. Kali ini kita akan melanjutkan dua video yang sebelumnya, ya kan? Video kompetensi pedagogik part 1, kompetensi pedagogik part 2. Kali ini adalah kompetensi pedagogik part 3, sebagaimana judul di atas ya. Oke, kita langsung lanjut saja ke sharing of knowledge-nya. Selamat menonton. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan di share. Terima kasih. Oke, sebelum saya buka dengan salam, sebaiknya kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Fatihah dimulai. Ya, kita baca Al-Fatihah sekali lagi supaya sahabat-sahabat kita, keluarga kita, siapapun di Indonesia yang terkena musibah corona, pandemik, bisa membaik. Video ini dibuat tahun 2020 sedang ada pandemik corona, virus corona. Mari sama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan yang sakit diberikan kesembuhan. Kita istighfar dalam hati kita masing-masing 6 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Yang menjawab, yang sebelum menjawab saya kasih waktu nih untuk menjawab. Jawab salam wajib loh. Oke, makasih ya. Part 3 ini masih melanjutkan part 1 dan part 2 tentang kompetensi pedagogik ya. Tapi harus saya kasih pengantar dulu. Apa pengantarnya? Yakni kompetensi pedagogik untuk di Indonesia pertama kali dimunculkan ada di kamus. Bukan kamus ya. Terlalu semangat. Undang-undang. Di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Di situ pada pasal 8 gitu ya, dicek saja pasal 8 itu dikatakan bahwasanya guru wajib bla bla bla. Apa bla blanya? Bla blanya itu sertifikasi guru, kualifikasi akademik, dan kompetensi guru. Dan di pasal 10-nya menjelaskan yang dimaksud pada pasal 8 tentang kompetensi guru meliputi ya 4 ini muncul, 4 kompetensi guru: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Sahabat-sahabat mau menyebut mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, sami mawon atau sama saja gitu ya.
Kenapa? Karena 4 kompetensi ini tidak ada peringkat-peringkatnya. 4 kompetensi ini ada satu kesatuan. Kok satu kesatuan? Iya, nggak bisa memilih gitu. Oh, guru hanya memilih 2 kompetensi saja, yang 2 lainnya ditinggalkan, nggak bisa gitu. Keempat-empatnya harus merekat kepada guru ya, dan dosen gitu kan. Kompetensi seberangkat kemampuan gitu kan, seberangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dan dosen, meliputi 4 tadi gitu ya. Dan yang kita bahas adalah pedagogik gitu. Terus perinciannya, detailnya seperti apa pedagogik di pasal di Undang-Undang Guru dan Dosen, bagaimana penjelasannya? Nggak ada gitu. Detailnya itu di pasal 10 ayat 2-nya dikatakan akan dijelaskan pada PP atau peraturan pemerintah. Nah, akhirnya ditemukan di Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Nah, dijelaskan kompetensi pedagogik itu meliputi beberapa hal gitu ya. Hal pertama dan kedua yaitu menguasai karakter peserta didik, mengenal karakter peserta didik dari berbagai aspeknya ya. Aspek psikis, fisik, spiritual gitu kan. Kultur harus dikuasai atau dikenal. Guru harus mengenal karakter peserta didik. Lalu kedua juga harus menguasai teori pembelajaran, prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, itu sudah dibahas di video kompetensi pedagogik part 1. Dan yang ketiganya dari kompetensi pedagogik yaitu dapat mengembangkan kurikulum, bukan kurikulum nasional ya yang dikembangkan ya. Itu harus sekelas kumpulan berbagai macam profesor gitu kan, kumpulan berbagai macam guru besar. Di sini adalah mengembangkan kurikulum pada mata pelajaran yang diampu gitu. Dan itu juga sudah dibahas di mana, di video part 3-nya. Linknya saya sertakan di bawah video ini ya. Link kompetensi pedagogik part 1 dan part 2 atau di deskripsinya gitu. Oke, di part 3 ini kita akan membahas kompetensi pedagogik yang keempat. Apa itu yang keempat? Yang keempat dari kompetensi pedagogik, Pak, pengertian pedagogiknya apa? Nah, ke video kompetensi part 1 saja atau part 2, di situ ada pengertian pedagogik di part 1 gitu ya. Jadi supaya saya tidak menjelaskan lagi di pengen menjelaskan juga, berbagi gitu ya, tetapi videonya akan berdurasi sangat panjang dan saya rasa video ini juga akan berdurasi panjang gitu. Oke, ke part 1 aja ya pengertian pedagogik. Di bagian keempat, kompetensi pedagogik dijelaskan oleh Permendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional pada nomor 16 tahun 2007, adalah seorang guru harus bisa mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Saya tidak menggunakan diksi kata saya gitu ya, atau saya pakai bahasa saya, ini bahasa literaks tekstual yang ada di peraturan menteri tersebut gitu ya. Jadi bahasanya secara tekstual adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Coba kita tirik ini diksi katanya. Pertama menggunakan kata menyelenggarakan. Oh, beda. Kata menyelenggarakan sama melaksanakan sama melakukan itu beda. Melaksanakan, melakukan itu pada poinnya saja, pada poin kegiatan tersebut, kegiatan pelaksanaannya gitu ya. Melaksanakan, pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada poin kegiatan pembelajarannya gitu. Tetapi kalau menyelenggarakan maknanya berbeda. Maknanya lebih kompleks gitu ya. Karena menyelenggarakan ini bermakna manajemen. Orang dalam bahasa Inggris saja organize gitu ya. Menyelenggarakan tuh organize gitu ya. Jadi punya makna dalam melakukan pembelajaran yang mendidik dari awal, dari dia merencanakan. Nah, dari merencanakan, mengkonsep, lalu melaksanakan, bahkan sampai ke evaluasi beberapa. Jadi di sini kita harus menyamakan satu
persepsi gitu ya, frekuensi yang sama, yakni pembelajaran yang mendidik itu dimulai dari mengkonsep di awal, merencanakan sampai poin pelaksanaannya, bahkan sampai evaluasi. Oke, ini kita dapat nih ya, uh, memahami kenapa menggunakan kata menyelenggarakan. Kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Pembelajaran, Pak, kenapa katanya pembelajaran gitu, nggak pengajaran saja? Halo sahabat-sahabat, kata pengajaran itu sudah lama tidak dipakai dalam dunia pendidikan ya, dalam artian sudah usang gitu. Kenapa? Karena kata pengajaran maknanya sangat-sangat sempit, hanya transfer of knowledge, transfer pengetahuan. Jadi ya kalau transfer pengetahuan, nanti metodenya ceramah saja, pengetahuan disampaikan gitu. Peserta didik benar-benar jadi objek mendengar saja, tidak aktif. Itu katanya, makanya kata pengajaran itu sudah lagi tidak digunakan dalam dalam literatur pendidikan. Jadi menggunakan kata pembelajaran, karena pembelajaran maknanya jauh lebih luas gitu, jauh lebih kompleks gitu. Karena kata pembelajaran itu membuat peserta didik itu lebih aktif ya, mengaktifkan peserta didik ya. Peserta didik tidak diem saja, tidak mendengar saja. Kalau mau jadi pendengar setia ya sama istri dan suaminya saja gitu ya, jadi pendengar setia gitu. Tapi kalau di pembelajaran, selain menjadi pendengar yang setia, peserta didik juga harus aktif mengeksplor kemampuannya gitu. Makanya menggunakan kata pembelajaran gitu. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional gitu. Dikatakan kata pendidikan di undang-undang tersebut, pendidikan itu diartikan adalah usaha sadar dan terencana agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi peserta didik secara aktif. Nah, jadi di Indonesia sudah menganut sistem pendekatan pendidikan, yakni pendekatan student center gitu. Berpusatnya kepada murid yang lebih aktif gitu. Kalau begitu guru jadi pasif? Oh, enggak, bukan berarti guru jadi pasif. Guru menjadi konseptor, mengkonsep bagaimana pembelajaran di kelas berjalan dengan menarik gitu. Pembelajaran di kelas itu membuat peserta didik itu berani bicara, berani bergerak, berani memilih. Akhirnya dari kegiatan itu bergerak, berani bicara, masuk ke nilai-nilai dalam peserta didiknya. Itu yang disebut dengan pembelajaran. Jadi lebih dua arah, lebih ada diskusi, lebih peserta didik yang aktif. Bukan berarti peserta didik yang aktif, guru dosen jadi pasif. Peserta didik aktif, diskusi, makalah dan sebagainya, atau ada pembelajaran, kegiatan, drama dan sebagainya, gurunya diem saja gitu. Tidak, gurunya itu mengkonsep gitu kan, hadir. Bukan berarti peserta didiknya aktif kan. Ini ada sering terjadi juga di beberapa, kalau di dunia kampus ya, peserta didiknya, mahasiswanya dibuat aktif dengan makalah kelompok, tapi dosennya aktif main HP, kadang keluar gitu. Bahkan nauzubillah, ada sebagian kecil ya jadi kurang memperhatikan gitu ya, dosennya kadang ya sudah, diskusi saja ya, nanti bapak telat masuknya gitu. Diskusi saja duluan ya, nanti bapak telat masuknya. Kenapa mengandalkan sudah peserta didiknya yang aktif? Enggak seperti itu juga gitu ya. Enggak boleh ya seperti itu justru ya. Oke. Jadi kata pembelajaran di sini, di mana seorang guru dosen tuh harus menjadi konseptor seperti sutradara gitu ya. Dia membuat peserta didiknya aktif dan sama-sama aktif gitu kan. Jadi udah cocok nih menggunakan kata diksi pembelajaran. Oke, saya ngopi dulu ya. Bukan secangkir kopi, tapi segelas kopi. Karena nggak pakai cangkir, pakai gelas.
menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mendidik. Apa saja nih teori-teori tentang mendidik? Lalu nanti ada pengertian mendidik gitu ya. Kita mulai dulu dari pengertian dari teori gitu ya, supaya selain kita bicara panjang lebar, bicara ke sono ke sini gitu ya, berdiskusi, sharing of knowledge gitu ya, pengalaman dan sebagainya. Kita harus mulai dengan landasannya dulu, landasannya dari pengertian teori biar tersistematis gitu ya. Dan ini juga harus menjadi kebiasaan bagi kita gitu, bagi guru-guru, bagi dosen gitu ya, dosen yang bicaranya bagus, jago ngomong kemana ke sini gitu, tapi tetap harus diawali dengan teori gitu. Dan jangan juga dari awal bicara seorang guru dosen tuh pakai teori terus gitu, teorinya pakai PowerPoint, lihat PowerPoint, teori lagi, teori A, teori, terus kapan mengembangkan dari teorinya itu gitu. Nah, jadi pengertian dari mendidik gitu ya. Tapi sebenarnya kok kenapa harus ngebahas mendidik, Pak Bibi? Mendidik itu kan udah selesai. Kalau sudah mendidik ya sudah mendidik gitu. Nah, ini yang sebenarnya akan kita kupas tuntas loh, ya. Ya, saya kasih eye-nya dulu ya. Kasih sorotan, kupas tuntasnya apa? Karena mendidik itu ya, mendidik menurut kegiatan guru ini, kegiatan dosen ini masuk kategori mendidik nggak gitu ya? Siapa yang menilai ini masuk kategori mendidik gitu ya, gitu ya? Karena ada hal-hal yang secara uh, universal udah masuk kategori mendidik ya, tapi ada juga hal-hal yang uh, gray area gitu kan. Menurut beberapa kajian ini bagian yang mendidik, ada yang tidak mendidik. Nah, ini yang akan kita kupas tuntas gitu, kategorinya seperti apa, nilai yang digunakan apa gitu ya. Jadi kegiatan itu masuk ke dalam kategori mendidik dan tidak mendidik gitu. Nah, tapi sebelum ke situ ya kita akan bicara tentang pengertiannya dulu. Dan minum kopi dulu. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya yang besar itu bukan hanya kamusnya saja, tapi bangsa Indonesia. Ada jadi bangsa yang besar gitu ya. Jadi kita mendapatkan pengertian dari mendidik adalah memelihara dan saya memang kalau hafalan agak kurang kuat ini. Memelihara dan memberikan latihan ya. Memelihara dan memberikan latihan, buka kurung, ajaran, koma, panutan, koma, pimpinan, koma, terkait karakter dan kecerdasan pikiran. Nah, jadi itu pengertiannya. Maksudnya apa? Dari kata awalnya saja nih, di pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memelihara gitu. Nggak ada orang memelihara nggak ada kasih dan sayang di dalamnya gitu. Jadi melakukan mendidik yang harus ada kasih dan sayang. Terus dilanjutkan dan memberi latihan. Latihan apa maksudnya? Nah, dikasih buka kurung dan tutup kurung, ya ini ajaran, memberikan ajaran gitu ya, koma, memberikan panutan, dan koma, memberikan pimpinan atau memimpin, memberikan pimpinan atau contoh lah, sama sebenarnya seperti panutan gitu. Jadi jelas. Habis itu terkait karakter dan juga kecerdasan pikiran. Jadi jelas di sini mendidik itu bukan hanya ajaran gitu ya. Jadi ada 2 poin, kognitif, materinya itu adalah materi yang mendidik gitu ya, dan juga panutan, contoh yang harus diberikan, ditunjukkan, bukan hanya ditunjukkan. Kalau ditunjukkan seakan-akan ini by design gitu ya, tapi memang dari dirinya dia adalah orang-orang memiliki sifat yang bisa mendidik gitu ya, mencontohkan. Jadi ada 2 poinnya di sini ya, yaitu materinya, ajarannya mendidik, dan sikapnya yang mendidik gitu, perilaku dari gurunya yang mendidik.
terkait dengan akhlak. Jadi tujuannya agar peserta didiknya memiliki akhlak gitu ya, karakter gitu ya. Berarti kan sifat nilai-nilai yang ditumbuhkan dan kecerdasan pikiran gitu. Oke, ini pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu ada juga pengertian menurut Profesor Ahmad Tafsir. Profesor yang saya sangat kagumin gitu. Bahkan saya dulu waktu masuk kuliah di UIN Bandung pengen ketemu beliau lagi gitu. Ternyata nggak bisa bertemu beliau lagi gitu ya. Karena beliau juga udah senior, sudah nggak terlalu banyak masuk kelas gitu ya. Tapi beliau luar biasa ketika saya masuk di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau menjadi dosen di situ juga, dosen tamu biasa ya, seorang dosen walaupun home base-nya di kampus mana. Terus karena dia luar biasa keilmuannya, dia diberikan kepercayaan di kampus yang lain gitu. Nah, ketika beliau mengajar kebetulan kelas saya ini jumlahnya tidak banyak, hanya 5 atau 6 orang gitu ya. Dan ketika kelas konsentrasi 2 orang yang mengambil konsentrasi itu, teman saya Pak Atep dan saya gitu ya. Dan yang ngajar Prof. Ahmad Tafsir gitu ya. Jadi ya kita beliau mengajar, kita diskusi itu hanya bertiga saja gitu. Jadi kayak diskusi kecil, dan itu luar biasa, banyak sekali ilmu yang saya dapat gitu. Dalam satu waktu bayangkan Pak Ate teman saya ini nggak masuk gitu ya. Jadi diskusinya 4 mata sama beliau. Dan beliau meminta maju, saya diskusinya beradab-adaban gitu. Beliau ngobrol saja gitu. Luar biasa emang. Nah, semoga beliau sehat selalu ya, amin. Nah, Prof. Ahmad Tafsir mengatakan mendidik itu adalah kegiatan siapapun yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Itu mendidik. Ya, secara luas kan yang bertanggung jawab banyak gitu ya. Yang terlebih yang paling bertanggung jawab ya jelas yang mempunyai pengaruh yang luar biasa jelas orang tua. Tapi karena konteks kita di sini adalah kompetensi guru, kita berbicara dalam konteks lingkungan sekolah gitu. Maka yang siapapun yang bertanggung jawab, guru, kepala sekolah, staf, bahkan sampai tenaga kependidikan gitu ya, kegiatannya itu adalah bagian yang mendidik gitu ya. Jadi kegiatan siapapun, jadi kegiatannya siapapun gitu, kegiatannya guru, kegiatannya kepala sekolah, kegiatan tenaga kependidikan, itu bagian daripada mendidik untuk peserta didik gitu ya. Jadi harus selalu memberikan contoh, bukan hanya ajarannya saja, bukan hanya materinya saja, materi ajar, tapi juga perilaku seorang petanggung jawab peserta didiknya. Dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan gitu. Jadi sangat jelas gitu ya. Pak, kalau kegiatan siapapun kan kegiatan bisa saja maknanya konotasinya negatif gitu. Nah, ini perlu digarisbawahi gitu ya. Ketika seseorang berkata tanggung jawab ya, kegiatan siapapun yang bertanggung jawab, maka kalau yang bertanggung jawab secara teori idealnya, maka dia pasti akan melaksanakan hal yang positif itu kan. Sama seperti kita berkata akhlak, anak ini berakhlak gitu, anak ini orang ini memiliki akhlak gitu, otomatis makna akhlak di sini berkonotasi positif gitu ya, ya kan? Walaupun sebenarnya akhlak itu kan ada dua, ada akhlak karimah, akhlak yang baik, dan akhlak mazmumah yang buruk gitu ya. Tapi ketika kita berkata anak ini berakhlak, maka maknanya konotasinya positif. Nah, itu ya. Jadi sama juga artinya kan, bukan hanya materi ajar saja, tetapi kegiatan siapapun yang bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Itu yang disebut dengan mendidik menurut Profesor Ahmad Tafsir. Lalu menurut Undang-Undang Guru dan Dosen itu juga ada pengertian mendidik. Dikatakan mendidik menurut Undang-Undang Guru dan Dosen adalah kegiatan
kegiatan kegiat kegiatan kegiatan apa ini, agak susah saya kalau menghafal. Wah, kegiatan kegiatan yang mendidik, udah kita skip aja kali ya. Jangan. Dikatakan menurut undang-undang ini, undang-undang guru dan dosen, mendidik adalah, oh iya, kegiatan yang mendidik secara profesional gitu. Jadi kata mendidik, pengertian mendidik muncul lagi di artinya itu kata mendidik juga, kan lucu sebenarnya. Kegiatan yang mendidik gitu ya, kegiatan yang mendidik secara profesional, ada kata profesional, dalam mengarahkan, dalam membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik ya. Begitu gitu ya. Jadi sama saja tuh maknanya ya. Kegiatan seseorang yang mendidik secara profesional yang dilakukan adalah membimbing, melatih dan mengevaluasi peserta didik. Jadi sudah kita temukan nih pengertian mendidik. Nah, teorinya ada beberapa teori gitu. Walaupun kalau kita kupas lebih dalam teori ini, teori mendidik ini basicnya adalah melihat kacamata yang digunakan adalah peserta didiknya gitu ya. Contoh teori Togras McGregor gitu ya. Togras McGregor ini terkenal dengan teori X dan Y gitu ya. Seorang profesor di Universitas Massachusetts Institute of Technology ya, Massachusetts Institute of Technology, perguruan tinggi swasta di Amerika gitu ya, yang sekarang rektornya adalah perempuan, Susan siapa gitu ya, Susan Corfick atau Orfit gitu ya. Nah, dia melakukan penelitian, ditemukanlah teori X dan teori Y, di mana seorang yang dia membagi dua kelompok, makanya dia katakan kelompok X dan kelompok Y gitu ya. Dan kelompok X yang dia sebut dengan teori X ini, dia memberikan pengajaran guru-guru yang tidak memberikan kepercayaan kepada anak, tidak memberikan kepercayaan kepada peserta didik, dikit-dikit curiga dan sebagainya gitu. Ternyata sifat itu berkali-kali, berbulan-bulan dipraktekkan, akhirnya anak peserta didik itu memiliki sifat yang sama seperti gurunya gitu, menjadi introvert, menjadi nggak percaya diri gitu ya, menjadi kemana-mana merasa serba tidak dipercaya dan sebagainya. Nah, yang Y-nya itu kebalikannya ya, dalam mendidik digunakan, diberikan kepercayaan, peserta didik itu diberikan kepercayaan dan dididik secara baik dan sebagainya, akhirnya peserta didik pun menjadi baik gitu ya. Nah, di sini ditemukan, kita bisa sepakat ini mirip sekali dengan tabula rasa gitu ya, teori tabula rasa gitu ya. Memang basicnya akhirnya pada kacamata peserta didiknya gitu ya. Dan kita harus meyakini bahwasanya seorang pendidik itu harus meyakini apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan kepada peserta didik, materi ajar, diskusi, tindakan kita, gerakan kita yang positif itu dapat mewarnai peserta didik gitu. Tentu saja secara usia akan berpengaruh beda juga gitu ya. Semakin dia masih kecil ya, anak PAUD, anak SD, maka posisi seorang guru ini untuk mewarnai atau memberikan nilai-nilai itu semakin besar gitu ya, karena itu nilai-nilai awal yang diberikan. Tapi ketika sudah besar, sudah mahasiswa, peserta didik sudah memiliki banyak informasi, sudah memiliki banyak nilai gitu ya, sudah banyak ditumpukan beberapa macam nilai yang masuk ke dalam diri dia, maka apa yang dilakukan seorang dosen
saya tidak mengatakan tidak bisa memberikan nilai gitu ya, tidak bisa menginternalisasikan bahasanya, tetapi uh, tidak bisa terlalu masuk gitu, karena sudah dewasa, beda ketika dia masih kecil gitu ya. Nah, teori tabula rasa itu memang, kata tabula rasa dari bahasa Sanskerta yang artinya kertas putih gitu ya. Uh, John John Locke gitu ya. Ada John Locke, kata namanya aja John. Orang-orang John itu orang-orang Inggris gitu ya, John Lennon gitu, kalau sahabat-sahabat senang The Beatles gitu ya, John Lennon. Nah, jadi John Locke berkebangsaan Inggris abad ke-17 ya, sudah menggunakan teori ini gitu ya, teori kertas putih gitu ya. Anak ini tumbuh akan menjadi apa tergantung pada yang mencoret-coret di kertas itu gitu. Jadi pengalaman gitu ya, pengalaman empiris itu yang akan mempengaruhi peserta didik akan seperti apa. Dan kalau seorang pendidik meyakini seperti itu, maka apa yang akan dia berikan tuh akan mempengaruhi apa yang dia berikan secara positif, secara baik, pembelajaran yang mendidik, dan insya Allah akan nyampe juga kepada peserta didik secara baik, dan itu bisa mendidik dia. Nah, itu yang harus dipegang sebenarnya. Dan ini sebenarnya jauh lebih lama dari abad ke-17 ya. John Locke dengan teori tabula rasanya itu didukung dengan beberapa tokoh lain kayak Bacon ya kalau nggak salah gitu ya. Itu dalam Islam sudah ada gitu ya. Maka dikatakan itu kan dalam hadis riwayat Abu Daud ya, Tabrani, itu kan dikatakan kullu mauludin yuradu alal fit, setiap anak itu terlahir dalam keadaan fit. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang memasukkan dia ke Majusi, ke Yahudi, ke Nasrani gitu kan, atau ya ke agama Islam gitu ya. Dan ini mengindikasikan bahwasanya orang tua, guru itu memiliki peran yang penting dalam memberikan sifat perilaku kepada anak gitu ya. Jadi teori tabula rasa empiris ini sebenarnya ya, sudah lama dalam Islam juga sudah ada gitu ya. Sebelum tabula rasa itu kan kalau di zamannya juga, di zaman abad ke-17, tabula rasa sebelumnya yang bertentangan dengan tabula rasa itu ada teorinya Navitisme, Schopenhauer gitu. Navitisme itu kebalikannya, apa yang diberikan orang dewasa, guru, orang tua kepada anak itu nggak akan memberi pengaruh yang signifikan, atau bahkan beberapa yang pentoran teori ini ya mengatakan nggak akan pengaruh gitu, dia katakan. Kenapa? Karena yang setiap orang sudah punya gennya masing-masing gitu ya. Jadi yang udah punya bakat alamiahnya masing-masing gitu ya. Nah, akhirnya dua teori ini digabung dengan teori konvergensi gitu ya. Nah, di konvergensi inilah yang menggabungkan kedua teori ini, dua-duanya memiliki peran gitu. Nah, jadi sudah sangat jelas kita harus meyakini apa yang kita memberikan akan memiliki dampak kepada peserta didik ya. Mau itu besar dampaknya, mau itu kecil, yang penting kita berikan yang terbaik. Nah, itu harus diresapi oleh semua guru di Indonesia gitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita meresapi ini, kita akan memberikan yang terbaik gitu ya. Bahkan kita minum kopi dulu. Oke, kenapa harus seperti ini? Kenapa setiap guru, dosen itu harus memiliki mindset seperti ini gitu? Bahkan dalam ajaran Islam sendiri itu dikatakan ketika kita memberikan ilmu terus kita meninggal, maka
amal ibadahnya tetap ngalir. Ingkotoa amaruhu, setiap orang itu kalau meninggal itu akan terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi akan terus ngalir. Makanya saya selalu bilang tuh MLM ya, multi level marketing gitu ya. Multi level marketing kan dulu beberapa tahun yang lalu ya, saat saya kuliah tuh lagi heboh dengan MLM gitu ya, multi level marketing. Seseorang yang mengikuti terikut gitu ya, jadi pengikutnya, terus pengikutnya itu punya pengikutnya lagi, yang paling atas tuh semakin tinggi keuntungannya. Nah itu ngikutin konsep konsep ilmu pengetahuan gitu ya. Seorang guru, seorang pendidik, ketika dia memberikan pengetahuan, memberikan nilai-nilai, memberikan internalisasi nilai-nilai kebaikan, terus diikuti oleh peserta didiknya, terus peserta didiknya dari contoh itu mencontohkan peserta didiknya lagi, mencontohkan orang banyak, tuh ngarir pahalanya tetap sampai kepada orang yang pertama kali memberikan pengetahuan itu. Jadi ya luar biasa Nabi Muhammad SAW gitu ya, ngalir semua pahalanya kepada beliau. Oke, kita kembali lagi ke tadi, teorinya sudah kita sampaikan, sudah kita diskusikan betapa pentingnya akhirnya kan dari teori Togas McGregor itu, betapa pentingnya mendidik gitu ya. Dan saya juga ingin menggarisbawahi terkait teori ya, karena ini kajian saya ya, ketika di buku panduan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, bab 2 itu jangan judulnya kajian teori gitu ya, tapi judulnya kajian pustaka. Kajian pustaka lebih cocok. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu kan beberapa peneliti mahasiswa ya, itu banyak menaruh di bab 2 kajian teorinya itu Al-Quran dan hadis ya. Jadi dimasukkan Al-Quran dan hadis itu kategori teori gitu. Padahal Al-Quran dan hadis itu jauh lebih hebat dari teori gitu, bukan sekedar teori gitu. Kenapa? Karena kalau teori itu memiliki sifat ya, teori itu memiliki sifat bisa terkalahkan dengan teori yang lain ya, bisa tergantikan dengan teori yang lain. Sedangkan Al-Quran dan hadis bukan teori, lebih dari sekedar teori, nggak bisa digantikan gitu. Walaupun memang saya berkata seperti ini ya, ada dimensi spiritual gitu kan, dimensi keyakinan gitu, dimensi agama gitu. Tetapi ya memang seperti itu, Al-Quran dan hadis nggak bisa tergantikan gitu ya dengan teori apapun. Jadi nggak bisa masuk dijadikan teori Al-Quran dan hadis gitu ya, tapi masukkan ke kajian pustaka. Makanya bab 2 tuh menurut saya ya, sekali lagi menurut saya lebih benar itu kajian pustaka. Maka bisa masuk berbagai macam teori, jurnal, Al-Quran, hadis, undang-undang, itu kan ke perpustakaan gitu. Itu sebenarnya gaya seringkung yang benar gitu ya, panduan yang benar tuh, kajian pustaka bukan kajian teori gitu. Oke, kita lanjut sampai di mana tadi? Oke, sekarang kita mengkupas tuntas ya. Kok ada istilah mendidik gitu? Kalau ada istilah mendidik ya berarti udah selesai dong. Ya kita sudah sama-sama tempe, sudah sama-sama tahu ya, gitu. Nah, tapi yang harus kita garis bawahi, ketika mendidik ini, kegiatan tersebut menggunakan nilai-nilai universal gitu ya, nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh setiap agama, setiap negara, setiap kultur dan budaya, maka ya sudah selesai kalau bahwasanya itu adalah kegiatan yang mendidik yang dilakukan oleh guru dan dosen. Misalnya kan ada nilai-nilai universal ya, misalnya sabar gitu ya, bukan sabar terror ya. Dulu saya waktu kecil di Jakarta itu ada penjahit ya, orang tua saya, ayah saya itu, bapak saya kalau menjahit jas itu di Sabar Tailor gitu ya. Penjahit di Pasar Senen gitu. bukan Sabar Tailor, bukan penjahit Sabar. Nah, Sabar ini
itu adalah nilai kebaikan secara universal. Semua agama mengajarkan nilai-nilai kesabaran. Ya kan? Dalam Islam misalnya itu diksi kata sabar dan turunannya itu disebut sampai 103 kali. Dan itu banyak. Dan itu mengindikasikan betapa pentingnya sabar dalam ajaran Islam. Porsinya banyak dan harus kita menjadi orang yang sabar bagi penganut umat Islam, bagi muslim gitu ya. Al-Baqarah surat yang paling panjang ayat 153 misalnya, Innallaha maha sobirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Di awalnya kan dimulai tuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Innallaha maha sobirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu kan ajaran dalam Islam, ya kan? Kalau guru sudah melakukan kegiatan dalam mendidiknya di sekolah, di perguruan tinggi, di institut, di lembaga pendidikan, dia mencerminkan sikapnya, sifatnya dengan penuh kesabaran, ya sudah selesai. Itu kategori mendidik, karena semua agama seperti itu ya. Sabar bagian dari nilai yang diyakini oleh setiap kultur dan agama gitu ya. Hadis dalam Islam juga ada, la tahdub warakal jannah. Dalam redaksi yang lain, la tahdub falakal jannah, jangan marah maka Anda akan masuk surga, dan Anda akan masuk surga. Itu hadis riwayat Ahmad ada, Imam Daud ada gitu ya. Maka agama lain misalnya ya, agama lain misalnya dalam ajaran Kristen gitu ya. Dalam ajaran Kristen juga sabar menjadikan nilai bagi orang-orang Kristen gitu ya, dalam kitabnya gitu ya. Misalnya di Korase ya, kitab Korase, kitab Mazmur, kitab Efesus gitu ya, itu ada kata-kata sabar, seruan agar umat Kristen untuk bersabar. Misalnya saja di kitab Amsal 19:11 itu dikatakan orang-orang yang baik memiliki budi, orang-orang yang memiliki akal budi akan lebih panjang sabarnya dan lebih memaafkan. Itu ada dalam ajaran umat Kristen ya, Amsal 19 ayat 11 dan banyak lagi gitu. Artinya nilai kesabaran ini sudah menjadi kesepakatan, menjadi nilai universal gitu ya, bagi ketika adalah nilai yang positif, nilai yang baik. Ketika seorang guru melakukan kegiatannya penuh kesabaran, maka sudah masuk ke dalam kategori mendidik, kan selesai gitu ya. Kejujuran, oke, kejujuran nilai universal juga dalam Islam. Rasulullah menjadi contoh yang paling utama gitu ya. Manusia, nabi, Rasul SAW menjadikan contoh yang paling utama. Suri Tauratnya penuh dengan kejujuran. Bahkan sebelum menjadi nabi, bahkan dari kecil sekalipun, beliau sudah memiliki sifat jujur. Saat remaja usia 25 tahun, beliau berdagang itu sudah terkenal dengan kejujurannya. Bahkan diceritakan di salah satu kitab gitu ya, bahwasanya Siti Khadijah ya, Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya menjadi istri Rasulullah, itu jatuh cinta, jatuh hati karena sifatnya Rasulullah. Salah satu sifatnya adalah kejujuran. Jadi diceritakan usia Rasulullah 25 tahun gitu ya, Khadijah usia 40 tahun. Ketika itu Khadijah memang saudagar yang kaya raya, usahanya banyak, bisnis, nasabnya juga baik, dan dia mempekerjakan
atau kerjasama gitu ya dengan beberapa orang gitu ya, beberapa orang Quraisy, bukan hanya Rasulullah sebenarnya, untuk mendagangkan bagi hasil bisnisnya gitu kan. Kenapa orang-orang Quraisy? Karena orang-orang Quraisy ini termasuk orang-orang yang jago dagang gitu ya. Terkenal orang-orang Quraisy itu terkenal jago dagang gitu. Kalau di Indonesia mungkin ada orang Padang tuh kan jago dagang gitu. Padang jago dagang, Madura juga jago dagang gitu ya. Besi tua saja bisa jadi uang gitu. Bisa menguntungkan gitu ya. Nah, Quraisy juga seperti itu. Nah, di antara beberapa itu Rasulullah yang paling menjadi perhatian buat Khadijah gitu kan. Dan akhirnya saat Khadijah mendengar bagaimana Rasulullah sangat baik, sangat jujur gitu ya, memberikan kepercayaan yang luar biasa yang belum pernah dia amanahkan ke orang lain, barang dagangan yang paling sangat istimewa gitu ya. Akhirnya Rasulullah bawa dagangan itu ke Syam gitu ya, dari Mekah dibawa ke Syam, ke negeri Syam, dan dirampingin beberapa rombongan, salah satunya ada Maisaro, dan sengaja Maisaro ini juga ikut Rasulullah, memang permintaan dari Khadijah supaya ada yang melihat gimana sih sifatnya Rasulullah SAW. Dan akhirnya pas kurang luar biasa, selain mendapat keuntungan, Maisaro tuh menceritakan betapa luar biasa, betapa jujurnya Rasulullah, dan akhirnya Siti Khadijah semakin jatuh cinta, dan akhirnya mereka berdua luar biasa menikah gitu kan, menjadi istri pertama Rasulullah SAW. Jadi sudah jelas gitu ya, dalam Islam sendiri ya jujur itu udah menjadi nilai yang luar biasa gitu ya, yang diharuskan gitu ya. Dan ketika seorang guru dosen melakukan kegiatan di sekolah dengan jujur, maka itu sudah masuk kategori mendidik gitu ya. Dalam agama lain ya ada, agama lain juga memegang kejujuran itu menjadi nilai dia, karena udah masuk nilai universal. Misalnya saja Buddha gitu, di 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 Buddha itu ada istilah yang sangat terkenal untuk orang-orang Buddha, yaitu sama pacar, bukan sama pacar ya, masa sama pacar hari gini masih pacaran gitu. Datang ke orang tuanya langsung ramal kan gitu. Jadi SAMMA VA spasi VACCA, sama faca. Dalam bahasa dalam umat Buddha itu terkenal dengan ungkapan benar gitu ya. Ungkapan benar berarti ungkapan jujur gitu. Jadi udah terkenal harus jujur gitu kan, ungkapan itu istilahnya dalam umat Buddha tuh sama faca. Dalam ajarannya seperti itu gitu. Jadi ya semua agama juga mengajarkan kepada nilai-nilai kejujuran gitu. Secara universal, kalau kajian dari kampus UPI di jurusan pendidikan umum dan nilai, kejujuran ini masuk pada nilai nilai inti daripada kebaikan. Kenapa kategorinya nilai inti? Nilai inti itu ketika orang melaksanakan ya, orang melakukan, maka dia akan melakukan nilai-nilai kebaikan lainnya. Nah, itu nilai inti. Contoh, ada orang jujur gitu ya. Ketika dia jujur, dia akan melakukan nilai kebaikan lainnya. Saya jujur, seseorang ya jujur, besok ujian saya tidak mau nyontek, karena kalau menyontek itu bagian dari ketidakjujuran. Karena dia tidak menyontek, dia menyadari bahwasanya dia harus melakukan pengerjaan soal itu atas usaha dirinya sendiri. Kalau atas usahanya diri sendiri, dia harus belajar, maka dia akan belajar. Nah, jadi kejujuran menimbulkan karakter baik lainnya, yaitu karakter etos kerja gitu. Pun kebalikannya, kebalikan dari jujur, bohong misalnya. Orang bohong maka akan memunculkan kebohongan kedua, kebohongan ketiga. Itu yang disebut dengan nilai inti yang positif, nilai inti yang negatif. Orang kalau bohong, ada seorang anak misalnya, dia pergi main, tapi pas ditanya gurunya kemana, habis dari masjid, itu kan udah berbohong. Pertanyaan kedua, ke masjid ngapain? Ya dia harus menjawab sholat duha, kebohongan kedua, kan gitu ya.
pertanyaan lagi muncul kebohongan ketiga, maka ini masuk ke dalam kategori nilai inti kejujuran itu universal. Jadi setiap agama mengajarkan ajaran kejujuran, gitu. Apalagi agama Islam ya, ini menurut kacamata saya. Jadi ketika seorang guru sudah melaksanakan kegiatan konsepnya adalah jujur, sifatnya jujur, maka dia sudah melaksanakan kategori mendidik gitu. Nah, berikutnya puasa misalnya. Puasa jelas itu kan kebaikan gitu ya. Di Hindu bahkan ada itu puasa juga ya. Hari Nyepi itu kan puasa sebenarnya. Sebelumnya ada kegiatan-kegiatan gitu ya menjelang hari Nyepi. Pas hari Nyepi mereka puasanya 24 jam gitu ya. Puasanya 24 jam. Dari 24 jam tuh hitungan orang Hindu gitu ya. Hitungan orang Hindu itu dia puasa dari pagi sampai pagi lagi gitu ya, dari fajar atau dari jam 6 sampai jam 6, karena memulai harinya itu untuk agama Hindu itu dari jam 6. Berakhirnya hari, ganti hari itu jam 6 pagi juga gitu ya, jam 6 pagi gitu ya. Kalau dalam keseharian ini kita berganti hari itu kan jam 00 gitu ya. Nah, kalau dalam Islam beda lagi. Kita masuk ke hari berikutnya tuh pas azan maghrib. Nah, gitu ya. Makanya ketika Anda masuk Ramadan, masuk Ramadan diumumkan oleh pemerintah gitu ya. Akhirnya isanya kita sudah langsung sholat taraweh, karena malam itu saat maghrib sudah masuk bulan Ramadan gitu ya. Begitupun pas Idul Fitri ya. Besok sudah Idul Fitri ya, malamnya kenapa nggak ada sholat taraweh? Karena pas azan maghrib udah masuk 1 Syawal gitu. Jadi memulai hari pada umat Islam itu bergantian hari itu jam 6 atau waktu maghrib gitu ya. Gitu. Kalau di Hindu waktu pagi hari jam 6 pagi gitu ya. Nah, mereka ada puasa juga gitu ya. Dalam kitabnya Veda atau Weda itu kan ada istilah hupa wasa gitu ya. Upa wasa. Upa itu artinya mendekat dalam bahasa Sanskerta. Wasa itu artinya bukan puasa. Wasa itu artinya yang tunggal, yang maha esa, yang maha kuasa. Jadi mendekat kepada yang maha kuasa. Puasa itu mendekat yang upawasa, atau kegiatan puasa itu yang dari kata upawasa adalah mendekat kepada yang maha esa. Itu dalam Hindu. Dalam Islam ya jelas ada puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam gitu, ada puasa-puasa sunnah. Peserta didik melihat gurunya melakukan puasa, wah itu kegiatan yang mendidik dan sebagainya. Jadi nilai-nilainya sudah masuk ke dalam kategori nilai universal. Ketika dilaksanakan maka jelas dia masuk ke dalam kategori mendidik. Namun beda halnya kalau kita masuk ke gray area gitu ya. Kok ada gray area ya? Kita harus berkata apa yang ada di lapangan. Saya ngambil contoh saja 2 gini ya. Karena video ini sudah 53 menit ini. Oke. Apa misalnya gray area? Misalnya adalah yang rame belakangan ini, bahkan dari tahun 2015 ya, 2015, 2016 adalah seorang murid melaporkan gurunya mempolisikan gurunya gitu. Kenapa? Karena gurunya itu melakukan tindakan fisik gitu ya. Ada yang hanya sekedar mencubit gitu ya, tapi dilaporkan polisi dan sebagainya. Nah, jadi kekerasan gitu ya. Nah, kekerasan ini masuk nggak ke dalam kategori mendidik atau tidak mendidik? Nah, itu pertama nih ya. Kekerasan. Memang kalau kita mendengar kata kekerasan, saya minum dulu. Itu pasti konotasinya udah negatif gitu. Kekerasan, masa ada kekerasan yang positif kan gitu. Tapi harus dilihat dulu gitu loh. Ya, harus dilihat dulu. Kita belum masuk kepada rapor gitu ya. Karena zaman dulu kita sekolah
ada guru yang menjewel dan sebagainya, ya saya sendiri pernah merasakan itu gitu, dan saya tidak mendendam, dan orang-orang generasi saya apalagi yang sebelum saya itu menjadikan pembelajaran gitu, bahkan sampai sekarang pengen sekali silaturahim ketemu dengan beliau gitu, mengucapkan terima kasih karena telah mendidik kita gitu loh. Itu yang kita rasakan gitu, karena kita merasakan apa yang diberikan, ya itu kan gerakan fisik, menjawab itu kan gerakan fisik, tindakan fisik gitu. Saat itu saya ikhlas gitu, sampai saat ini ikhlas gitu, bahkan sampai saat ini berterima kasih gitu. Tapi kan zaman sekarang berbeda gitu, ada yang sampai lapor ke polisi, itu kan ada perubahan stigma dan sebagainya, ada perubahan pola pikir dan sebagainya. Memang kategorinya dulu seperti apa gitu ya, memukulnya itu seperti apa gitu ya. Kalau memang memukulnya keras sampai meninggalkan luka, ya itu oknum, dan itu memang di luar mendidik, udah pasti gitu ya. Apakah sah melaporkan ke polisi? Lebih baik menyelesaikan secara keluarga gitu ya. Walaupun secara hukum ya mungkin orang hukum yang lebih paham itu sah saja mungkin melaporkan, karena pada kenyataannya memang ada yang seperti itu dan sudah ada yang keputusan pengadilan bersyarat dan sebagainya gitu. Saya nggak masuk ke ranah hukum gitu. Cuman yang mau saya sampaikan di sini, bukan memukul ya, melakukan tindakan fisik gitu ya. Apakah masuk ke kategori yang tidak mendidik atau bisa masuk ke kategori yang mendidik gitu ya. Nah, kita coba dalam, mohon maaf ya saya sampaikan karena saya ajaran Islam ya harus saya sampaikan yang saya terima gitu ya. Dalam Islam itu sendiri itu ada hadis gitu ya, dan hadis ini sudah ditakhrij ya, ada istilah takhrij hadis, dan hadis ini juga kuat sahih gitu ya, bahwasanya ajarkan anak kalian sholat pada usia 7 tahun gitu ya, dan pukullah, ada istilah wadrib, maka pukullah mereka karena tidak melaksanakan sholat jika sudah usia 10 tahun gitu. Mas ada lanjutkan, dan pisahkan lanjang antara anak-anak kalian di usia segitu, dan pisah kamar sama orang tuanya, sama anak-anak yang lain pada usia 10 tahun juga gitu. Nah, kita bicara di sini ada kata pukul gitu. Coba, ini ajaran Islam, Rasulullah memberikan hadis sunnah itu memukul gitu. Apakah Rasulullah mengajarkan hal yang negatif? Mustahil. Rasulullah mengajarkan hal yang positif pastinya. Tapi memukulnya ini jelas ada kriterianya, enggak sembarangan. Ya, ada syarat-syaratnya. Kan gitu. Nah, mulai dulu aja dari kata yang digunakan memukul di sini menggunakan kata wadribu. Doroba yadribu doroban dalam bahasa Arab. Jika menggunakan Ibnu Mandur ya, dalam buku Lisanul Arab itu dikatakan doroba yadribu doroban. Redaksi kata hadis ini adalah memukul yang tidak menyakitkan gitu ya. Memukulnya tidak menyakitkan. Kok ada memukul yang tidak menyakitkan, memukul yang memberikan pendidikan, memukul yang memberikan pembelajaran gitu ya. Dan gak langsung dipukul itu juga gak boleh, berkali-kali dulu, dinasehatin dulu gitu kan, dan gak langsung mukul. Bahkan ada beberapa kitab mengatakan memunculkan dulu gitu ya, memunculkan dulu kayu alat pukulnya. Dia udah mulai takut gitu, enggak langsung dipukul, dan memunculkannya itu enggak langsung dimunculkan kayu, enggak, dinasehatin dulu berkali-kali gitu. Dipukulnya pertama enggak boleh lebih dari 10 kali
Nah, itu hadisnya juga ada dari Imam Bukhari, Muslim gitu ya. Nggak ada pukulan lebih dari 10 kali kecuali uh, dalam masalah uh, dia mendapatkan hukuman gitu, hukuman pidana ya. Misalnya ada seseorang berbuat sara, akhirnya sudah di ini terus dihukum pidana, dibalas ya, kisos gitu ya, uh, atau dihukum dipukul gitu ya, itu boleh dalam hukuman tersebut lebih dari 10 kali. Tapi kalau dalam pembelajaran nggak boleh lebih dari 10 kali. Tapi sekarang enggak, anak-anak zaman sekarang dicubit aja udah langsung teriak melapor ke polisi orang tuanya dan sebagainya, nggak menerima dan sebagainya gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan, memang kita sebaiknya jelas menghindari tidak menggunakan kontak fisik, dalam hal ini kekerasan, apalagi maknanya negatif. Tapi ini kita akan berbicara kasusistik gitu ya, kasus per kasus gitu yang kejadian di Indonesia dari tahun 2015 gitu ya. Bahkan yang terakhir tahun 2020 ini Januari itu ada kasus juga kan. Kalau itu memang oknum, karena memang sudah masuk ke ranah wajah gitu dalam melakukan kekerasan, dalam melakukan memukul itu. Pertama, nggak boleh ke wajah ya. Kalau sudah ke wajah itu udah masuk kategori yang salah ya. Ke wajah nggak boleh ya, walaupun cuman begini wajah itu sebenarnya nggak boleh gitu ya, nggak boleh ke wajah, nggak boleh ke wajah. Kemarin ada tahun 2020 Januari itu di Lamongan gitu ya, peripisnya berdarah gitu ya. Jadi dia kasusnya udah kelas 10 ya, udah SMA, terus dia mau mengambil cap 3 jari, tapi ada kejadian yang salah paham, akhirnya itu muridnya kena peripisnya, akhirnya dilaporkan gitu kan. Itu kan kena peripisnya wajah, dan itu wajah ya nggak boleh dalam ajaran Islam gitu ya, memukul wajah nggak boleh. Habis itu nggak boleh 10 kali ya, nggak boleh 10 kali, 1 kali juga udah cukup sebenarnya gitu ya. Habis itu nggak boleh meninggalkan bekas, nggak boleh luka gitu ya, nggak boleh patah tulang, ya udah jelas nggak boleh gitu ya. Dan nggak boleh langsung dipukul gitu, harus dinasihatin dulu, dikeluarkan dulu. Wah, zaman dulu tuh ada, dan nggak ada rapor-rapor kepada polisi gitu. Nggak ada. Wah, apalagi yang anak-anak pesantren nih ya, yang anak-anak pesantren udah tahu betul gitu ya. Nah, di pesantren ada juga seperti itu, tapi nggak ada yang merapor. Dan banyak anak-anak pesantren itu justru bersyukur, berterima kasih, nggak merapor gitu, menjadi kenangan tersendiri gitu. Sama alumninya sering menjadi itu sesuatu yang bisa dikenang gitu ya. Kita justru mendoakan. Dan nggak boleh juga memukulnya itu ketika lagi banyak orang, membuat dia malu dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak sembarangan gitu. Dan itu yang mendidik gitu ya. Berarti ada menurut saya ada gitu ya. Tetapi kategorinya harus melalui tadi ya, nggak boleh 10 kali gitu ya. Jelas ya, 1 kali juga mungkin udah sangat cukup gitu ya. Nggak boleh ada luka, tujuannya adalah mendidik ya. Habis itu nggak boleh ada patah tulang gitu ya, nggak boleh ke wajah, dan nggak langsung memukul juga gitu lah, nggak langsung memukul juga, dinasihatin dan lain-lain. Tapi kan sekarang hal itu dilaksanakan udah nggak bisa di Indonesia gitu ya. Dan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman pendidik, guru dan dosen, karena memang undang-undangnya mengakomodir untuk siapapun berhak melapor siapapun ya, tidak mengenal lagi sekarang gitu ya. Bahkan beberapa kasus kita lihat anak melaporkan orang tuanya, kan aneh gitu ya. Murid melaporkan gurunya, itu menjadi
secara hukum itu undang-undang itu menjadi hak siapapun, maka hal-hal seperti ini sebaiknya dihindarkan gitu. Tetap pakai ucapan dulu saja, ucapan gitu. Cuman ya saya ingin cerita gitu ya, orang-orang yang di pesantren ada seperti itu, dan mereka banyak orang-orang yang sukses gitu ya, dan nggak dendam kepada gurunya gitu. Coba bayangkan saya waktu SD itu ada seringkali saya termasuk anak yang nakal, saya dicubit ya, saya masih ingat banget beliau gitu kan. Kenapa dicubit? Karena kalau waktu olahraga lari dari sekolah muterin berapa kali komplek gitu, itu kan lewat rumah saya gitu, saya ngajak teman-teman saya 2-3 orang tuh pas lagi lari masuk ke rumah gitu, kita nyantai ambil es batu minum gitu. Keluar ketahuan, wah saya ketahuan saya di ini gitu. Dan itu bahagia, saya menjadi kenangan tersendiri, boro-boro ada niat untuk melapor gitu. Tapi sekarang berbeda gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan oh orang ini mencubit berarti melakukan kekerasan dan dia nggak mendidik, belum tentu gitu ya. Karena ada beberapa kasus juga gitu, misalnya tahun 2016 itu ada Pak Sam Hudi di Sidoarjo, itu sudah dilaporkan. Akhirnya orang-orang itu bergerak, ketika bergerak dan akhirnya selesai secara kekeluargaan gitu ya. Ada juga yang tidak masuk, yang masuk terus ke pengadilan gitu ya, kayak dulu juga pernah di Parepare gitu ya, kasus di Parepare, di Wajah juga pernah, ibu guru malah gitu ya, dia meminta anaknya sholat, lagi pada waktu sholat gitu ya, anak-anaknya main, dia memintanya untuk ikut masuk sholat pakai mukenah gitu ya, memukul pakai mukenah, dilaporkan gitu kan. Ya seperti itulah gitu ya. Jadi lebih baik memang dihindari gitu ya. Cuman secara teori saya ingin menyampaikan, nah ada ya yang niatnya memang mendidik gitu ya, dan melalui hal-hal yang tadi yang saya sampaikan, nggak langsung, pelan, dengan kasih sayang gitu ya. Dan hadis Rasulullah juga menyampaikan seperti itu gitu. Dan jangan di depan umum, kalau di depan umum nggak usah dimarahin, nggak usah dipukul, apalagi dipukul gitu ya, jangan gitu. Karena orang akan merasa malu jika dipermalukan di depan teman-temannya gitu. Nah, guru harus menjaga perasaan anaknya, guru harus menjaga perasaan peserta didiknya gitu ya. Jadi ya jelas ya yang ingin saya sampaikan, itu tadi kategorinya gray area gitu ya, walaupun secara hukum sekarang menjadikan akses itu bisa untuk dipidanakan. Oleh sebab itu kita harus lebih hati-hati lagi gitu ya, atau mungkin terus dihindarkan menggunakan kekerasan fisik gitu ya, tetap pakai ucapan dan sebagainya. Tapi dalam posisi kita sebagai murid, kalau hal itu dilakukan oleh guru, yakinilah kalau itu memang tujuannya untuk mendidik gitu ya. Tuh kelihatan kok kalau memang itu niatnya untuk mendidik gitu ya. Tapi kalau memang halnya itu di luar kewajaran, sampai ke wajah dan sebagainya, ya itu memang sudah oknum gitu ya. Walaupun tetap bisa sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, dan memang sarah kalau memang sampai luka gitu ya. Oke, kita masuk ke gray area yang kedua. Banyak sebenarnya contohnya, tapi ini yang terakhir saya, karena videonya sudah 1 jam 9 menit. Dan tanpa diputus, tanpa diedit gitu ya. Jadi kelihatan tadi saya ketika menyampaikan yang lancar-lancar, kalau ya beberapa pengertian yang saya sebelumnya menghafal ternyata agak sedikit hilang hafalanya. Ngalir saja gitu ya. Oke, yang kedua adalah
kategori merokok. Ketika ada guru yang merokok, itu masuk kategori yang mendidik atau tidak mendidik? Apa udah pasti tidak mendidik semua? Nah, kan gitu. Pertama kita lihat ya nilai yang dipakai itu. Yang pertama kita lihat usia ya, usia nih. Memang sebaiknya tetap ya yang paling utama memang menghindari gitu ya. Ketika di sekolah, apalagi sekolah ya. Sekolah itu anak-anak usia-usia muda gitu ya, usia-usia yang dilarang merokok, belum balik, belum 17 tahun gitu. Maka sewajarnya menurut saya ya, bahkan seorang sebagai pendidik ya di sekolah itu yang menghindari untuk merokok di depan peserta didik di wilayah sekolah gitu ya, karena itu bukan contoh yang baik gitu ya, walaupun memang kompatibel gitu ya, bisa diperdebatkan gitu ya, tetapi memang untuk anak sekolah yang usia-usia di bawah 17 tahun ya seorang guru sebaiknya menghindari itu gitu ya, kecuali yang beberapa ya kasus, misalnya saya dulu waktu S2 ada dosen yang sambil ngajar sambil merokok gitu, dan kita anak-anak dewasa yang diajar gitu ya, yang dididik anak-anak S2 gitu ya, dan sudah paham, dan nggak ada yang hard feeling, nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang marah gitu, karena ya kita udah tahu dan itu nggak akan masuk ke dalam diri kita. Oh ini kita bisa memilah-milih gitu loh, ini contoh yang baik atau tidak baik, ini yang patut atau tidak patut. Dan kita kadang ya anak S2 ini, anak kuliahan ini yang sudah S2 itu ya udah nggak ngelihat lagi bentuk-bentuk fisik gitu ya, bentuk fisiknya dia ngerokok, dosennya seperti apa, nggak ngelihat lagi. Yang dilihat ya dia bisa menyampaikan pengetahuan yang bagus dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk anak-anak usia dini, PAUD, SD ya jangan, SMP janganlah ya, itu lebih baik menghindar gitu. Tapi kalau dalam kategori misalnya dia di Demak ya, guru ngaji yang menghafal Al-Quran tuh di Demak kan banyak mereka menghafal kepada guru ngajinya sambil pakai sarung yang sobek-sobek di bawahnya, misalnya bajunya kaos sambil menyetor aparanya, terus di situ gurunya sambil merokok gitu ya, peserta didiknya juga udah paham ya nggak masalah gitu ya, karena memang lingkungannya sudah menerima gitu. Misalnya diskusi yang non formal ala orang-orang sahabat-sahabat di NU misalnya, itu kan mereka orang-orang kebanyakan ya misalnya merokok gitu. Jadi kalau memang diskusinya non formal dan orang-orang dewasa semua ya sah-sah saja gitu ya. Tapi misalnya untuk Muhammadiyah misalnya ya jangan gitu ya, karena Muhammadiyah sendiri itu kan tahun 2010 kan Majelis Talji dan Tajdidnya PP Muhammadiyah sudah memutuskan puasa itu haram, puasa itu haram, merokok itu haram gitu ya. Karena merokok itu haram ya jangan merokok gitu ya, karena sudah putusan PP-nya gitu ya, apalagi di sekolahnya gitu ya, ya jangan mencontohkan dengan merokok gitu ya. Tahun 2020 kemarin Januari bahkan diputuskan lagi nih Majelis Talji dan Tajdid Muhammadiyah, yang haram itu bukan hanya rokok konvensional, rokok elektrik ya, vape dan elektrik lainnya itu sudah diharamkan gitu. Ya maka karena lokasi Anda misalnya guru ngajar di sekolah Muhammadiyah ya udah jangan merokok gitu. Gitu. Oke, jadi ini kan jadi gray area gitu ya. Tapi tetap saja sebaiknya memang untuk ini dihindarkan sebaik mungkin gitu. Tapi ketika ada kasus kita jangan langsung memvonis atau menjas gitu. Oke. Ini yang sudah kita bahas gitu ya. Kategori kompetensi pedagogik part 3, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Nah, menyelenggarakan pembelajaran mendidik dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 ini pun dikatakan, diperinci lagi gitu ya. Pertama perinciannya adalah seorang guru dalam harus memegang prinsip ya, prinsip
rancangan pembelajaran yang mendidik. Nah, prinsip rancangan pembelajaran yang mendidik salah satunya adalah dapat mengaktifkan. Jadi harus mengkonsep, merancang sebelum masuk itu, merancang bagaimana pembelajaran di kelas itu mendidik. Prinsip-prinsipnya mengaktifkan peserta didik, adanya kerjasama antara sesama murid, murid dengan guru gitu ya, adanya kejujuran gitu ya, prinsip kejujuran dan sebagainya. Itu pertama tuh ya, berpegang pada prinsip-prinsip rancangan pembelajaran yang mendidik gitu ya. Kedua adalah mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran tersebut gitu ya. Dari tadi rancangan pembelajarannya misalnya Asmaul Husna gitu ya, maka dikembangkan juga tuh, nanti mengajarkan tentang Ar-Rahman Ar-Rahimnya seperti apa gitu kan, yang mendidik seperti apa. Contoh, apakah memunculkan video, apakah ke lapangan memberikan contoh nyata bagaimana rahmannya Allah, bagaimana rahimnya Allah gitu kan, bagaimana sifat-sifat Asmaul Husna Allah kan. Itu kan artinya mengembangkan komponen-komponen dari rancangan pembelajaran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah melengkapi secara utuh rancangan pembelajaran itu. Jadi rancangan pembelajaran itu harus utuh. Ketika sudah dikonsep, nanti pelaksanaannya seperti apa, sampai dipikirkan evaluasinya seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan rancangan pembelajaran, melakukan melengkapi rancangan pembelajaran secara utuh gitu. Yang keempat adalah yaitu pelaksanaan pembelajaran secara melaksanakan pembelajaran yang mendidik ya, di kelas, di lapangan, dan di lab gitu. Jelas dimanapun ya kan, pembelajaran ada yang di kelas, di lab, itu harus yang mendidik. Jadi kan tentang mendidik sudah kita bahas panjang lebar gitu kan, dan disesuaikan juga dengan karakter peserta didik, dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kelima adalah pelaksanaan yang menggunakan pembelajaran dengan media pembelajaran ya, media pembelajaran, teknologi dan metode pembelajaran. Dan itu nanti dibahas nih di kompetensi pedagogik 45, itu tentang 41, 2, 3, 4, 4 itu tentang pemanfaatan teknologi dan informatika gitu. Nah, yang terakhir dari kompetensi pedagogik perihal menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik adalah melakukan keputusan-keputusan. Kalau bahasa premennya itu keputusan transaksional. Maksudnya transaksional itu bukan bertransaksi ya, transaksional, keputusan yang disesuaikan dengan keadaan di kelas gitu ya. Walaupun kan biasanya kita sudah merencanakan sesuatu, tapi ketika di kelas kan ada kejadian-kejadian yang mengubah arah dan sebagainya gitu kan. Dan itu hal yang biasa gitu ya. Jadi ketika di kelas itu tiba-tiba ada perubahan gitu ya, situasinya, kita melihat keadaan dan situasinya gitu. Oh, kita sudah merencanakan di luar, di lapangan gitu ya, dan akhirnya tiba-tiba hujan gitu ya, kita harus mengikuti situasi. Kena hujan ya masuk lagi ke kelas gitu, jangan memaksakan, oh saya sudah merencanakan untuk di luar kelas, apapun yang terjadi harus di lapangan ya. Kalau hujan jangan dipaksa. Nah, itu yang maksudnya melaksanakan keputusan yang tepat ketika situasi di lapangan berubah. Nah, itu yang disebut beberapa dari kompetensi pedagogik dalam hal menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Oke, sampai di sini diskusi kita, sharing of knowledge kita tentang kompetensi pedagogik yang keempat dalam video ini adalah part ketiga, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat dan berkah untuk kita semua.
Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mengikuti, sudah mau menyimak. Semoga berkah buat kita semua, bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, makasih semuanya. Semoga kita sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.